Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan dengan pujian penyembahan hari ini. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku,
saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa karena hari ini sudah semakin dekat dengan hari Natal, saudara. Ketika kita merayakan Natal, yang kita ingat adalah hadiah, gift. Dan kita senang sekali menerima hadiah. Ada kiriman hadiah, kemudian kita simpan dan kita akan buka pada pagi hari tanggal 25. Saudara, senang sekali menerima hadiah. Tetapi saya memberitahu bahwa hadiah yang saudara terima dari teman, dari orang tua, dari sahabat, dari siapapun memang membuat saudara berbahagia dan senang. Tetapi saya memberitahu bahwa ada hadiah yang telah disediakan oleh Allah bagi kita karena Allah sangat mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia artinya tempat tinggal manusia. Dan manusia itu sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya yang tinggal dalam dunia ini. Dan Allah memberikan hadiah yang terbaik. Pemberian yang terbaik. The greatest gift dari Allah Bapa adalah putra satu-satunya, Yesus Kristus, anak Allah, diberikan kepada kita sebagai hadiah. Saudara, renungkan sejenak bahwa saudara diberi hadiah, diberi kasih karunia yang sifatnya cuma-cuma, tetapi bernilai sangat tinggi dan bahkan tidak ternilai dibandingkan dengan apapun dalam dunia ini. Saudara, pertanyaan saya selanjutnya, sebenarnya apakah hadiah yang sangat penting, yang bernilai tinggi, yang diberikan oleh Allah Bapa bersama-sama dengan Yesus, yaitu pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Kuasa Tuhan Yesus itu sendiri. Kebenaran Tuhan Yesus. Kasih yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Kekekalan dan kehidupan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Ini kasih Tuhan. Yesus Kristus unik. Tidak seperti ide para filsuf tentang apa itu kebenaran. Tetapi keunikan Tuhan Yesus adalah bahwa kebenaran itu ada dalam seorang pribadi atau mewujud dalam seorang pribadi. Kasih itu mewujud dalam seorang pribadi. Dan di dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam Yesus ada kuasa menghidupkan. Karena itu yang ingin saya beritakan dalam kesempatan ini, Yesus berkuasa. Yesus Kristus berkuasa. Yesus Kristus berkuasa atas maut. Ini luar biasa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dari tahta kemuliaan yang tinggi, lahir dari Allah Bapa, firman itu menjadi manusia dan membawa kehidupan. Mengalahkan kematian. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan akulah kehidupan. Ketika saya pertama kali mendengar kisah ini dari seorang guru sekolah minggu, dan kemudian saya kagum dengan Yesus. Ini yang saya nanti-nantikan, yaitu seorang pribadi yang bisa membangkitkan saya dan memberi hidup kepada saya. Karena saya mengalami peristiwa yang sangat menyentuh hati saya dan membuat saya bertanya-tanya,
dan membuat saya kesepian juga, yaitu ditinggalkan oleh seorang ibu ketika saya berusia 7 tahun. Kematian menjadi pertanyaan bagi saya dan kesepian menghantui saya. Sampai saya menemukan seorang sahabat sejati namanya Yesus Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup dan memberi kepada saya pengharapan akan masa depan yang luar biasa. Yesus berkuasa atas maut. Di dalam Alkitab dikisahkan bagaimana Yesus mengasihi keluarga Betania. Di sana ada Marta, ada Maria, dan ada Lazarus. Dan Lazarus sakit, dan kemudian Lazarus mati. Sebelum Yesus datang menjenguk, Lazarus sudah mati. Dan kemudian dikuburkan. Dan sudah 4 hari dalam kuburan di Gua Batu. Menurut adat istiadat Yahudi, roh orang mati hanya 3 hari di dekat jasadnya atau di sekitar rumahnya. Hari keempat rohnya sudah jauh. Tetapi Yesus datang pada hari keempat. Dan kemudian sangat maskul hatinya Marta. Tuhan, kalau engkau datang lebih cepat pasti saudaraku tidak mati. Tetapi Yesus menantang Marta untuk percaya kepada Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan kemudian, saudara, Yesus datang ke kuburan itu. Dan mereka disuruh mengangkat batu. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berdoa kepada Bapanya, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dan aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Harap yang dikasih Tuhan. Yesus berdoa kepada Bapanya dan kemudian dia memanggil Lazarus. Berseru dengan suara keras, Lazarus, keluarlah. Harap yang kasih Tuhan. Lazarus keluar. Bangkit lagi. Luar biasa. Inilah anak Allah, inilah Mesias. Hanya satu-satunya orang yang bisa membangkitkan orang mati yang sudah lewat 3 hari. Saudara lihat dalam buku apapun, dalam sejarah dimanapun. Tidak ada. Hanya Yesus yang melakukannya. Dan saya tahu Lazarus hidup lagi. Saudara, Yesus berkuasa atas maut. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yesus membangkitkan semua orang yang sudah mati. Yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan. Kalau kita masih hidup, kita tidak akan mati selama-lamanya. Artinya kita akan dibangkitkan juga. Bukan hanya tubuhnya, tapi roh kita. Dan kita akan diberi roh yang baru. Itu yang disebut dengan kelahiran baru. Itu yang disebut dengan ciptaan baru. Itu yang disebut dengan regenerasi. Diciptakan ulang. Dan Yesus berkuasa untuk menciptakan, untuk memberikan roh yang baru, memberikan jiwa yang baru, memberikan hidup yang baru kepada setiap orang yang percaya. Saudara, ilmu pengetahuan begitu maju dan manusia berusaha terus untuk menyamai sang penciptanya, yaitu menciptakan barang-barang, robot-robot, bahkan pengetahuan-pengetahuan yang sedemikian luar biasa. Sampai suatu hari saudara akan melihat bahwa robot itu bisa berbicara, dan mungkin saudara sudah lihat filmnya, saudara sudah lihat di YouTube, bagaimana robot bisa berinteraksi dengan manusia. Yang disebut dengan
artificial intelligence. Dan saudara, ilmu pengetahuan akan terus berkembang dengan luar biasa. Dan pertanyaan saya, apakah saudara akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ketika ilmu pengetahuan begitu maju, dunia barat disebut dunia post-Kristen, dan ateisme semakin meningkat di negara-negara yang dulunya Kristen, dan nenek moyang mereka percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi di berbagai belahan dunia yang lain banyak orang yang baru pertama kali mendengar tentang nama Yesus dan mereka percaya. Dan jumlah orang yang percaya bertambah-tambah dan berlipat ganda karena kuasa Yesus membangkitkan roh orang yang mati. Kuasa Yesus melahirbarukan. Kuasa Yesus memberikan hidup yang baru kepada orang yang percaya kepadanya. Saya bergumul dengan Tuhan, mendoakan orang-orang supaya mereka ketemu dengan Yesus secara pribadi, seperti Marta ketemu dengan Yesus, seperti Maria ketemu dengan Yesus, seperti Lazarus mengalami kebangunan rohani, kebangkitan rohani, kebangkitan fisik. Saya mendorong saudara supaya saudara mendengarkan firman Tuhan ini dan saudara percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kalau saudara percaya, saudara akan dibangkitkan dan saudara akan hidup kembali. Apakah hidup saudara hari-hari ini begitu susah dan berat sehingga saudara tidak bisa mempercayai Allah yang maha kuasa yang bekerja di dalam Tuhan Yesus? Kalau saudara merasakan beban yang begitu berat, ditinggal oleh orang-orang yang engkau kasihi, meninggalkan kepedihan bagimu. Teman saya bercerita bahwa tahun 2021 dia ditinggalkan oleh anggota jemaatnya yang meninggal dengan mendadak dan tiba-tiba karena pandemi. Dan meninggalkan kesedihan. Bahkan ketika hari Natal pun, ketika mereka merayakan ibadah, mereka mengingat anggota jemaat yang sudah dipanggil lebih dahulu. Tapi saudara, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa memang upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup. Jadi saudara yang percaya kepada Yesus, saudara tidak akan mati, tapi saudara hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Pengharapan ini kiranya membawa saudara semakin percaya dan semakin teguh mengikut Tuhan Yesus Kristus.